Industri konstruksi telah terdisrupsi. Kalau dulu membangun gedung pencakar langit bisa memakan waktu tahunan, kini sebuah gedung 57 lantai di Tiongkok berhasil dibangun hanya dalam waktu 19 hari aja. Wow! Di balik keajaiban itu ada sosok Zhang Yue, pendiri Broad Group yang bekerja siang malam berupaya memporak-porandakan industri konstruksi. Pertanyaannya, bagaimana ia melakukannya? Dan mampukah ia benar-benar mendisrupsi industri yang sudah beroperasi dengan cara yang sama selama lebih dari 100 tahun? Perusahaan-perusahaan konstruksi konvensional juga pasti nggak akan tinggal diam. Mereka melawan balik. Lalu bagaimana nasib Zhang Yue? Yuk kita cari tahu. Pada tahun 1988, Zhang Yue mendirikan Broad Group di Changsha, Hunan, Tiongkok, yang fokusnya adalah pada industri HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning Systems. Melalui perusahaannya itu, Zhang memproduksi alat pendingin udara yang ramah lingkungan. Zhang memang punya komitmen kuat terhadap upaya-upaya pelindungan dan pelestarian lingkungan serta isu berkelanjutan. Zhang berbeda dari CEO tradisional lainnya di Tiongkok yang kebanyakan berlatar belakang birokrasi dan cenderung mengikuti jalur karir yang aman dan teratur. Zhang adalah sosok yang berani berbeda dan memiliki visi serta semangat berinovasi untuk mengatasi masalah lingkungan. Zhang berjiwa altruistik dan ascetik sehingga sering mengajak karyawannya hidup hemat dan bertanggung jawab. Misalnya dia mengajak karyawannya untuk mau menggunakan lampu yang hemat energi. Nah, dengan karakter dan filosofinya itulah dia membangun model kepemimpinan dan manajemen khas Broad Group yang menerapkan pendekatan disruptif dan inovatif. Karena Zhang adalah tipe manusia seperti itu, maka dia suka frustasi ketika melihat dan memperhatikan proses pembuatan konstruksi seperti gedung-gedung perkantoran dan apartemen. Dia kecewa karena proses pembangunan konstruksi biasanya berdampak negatif pada lingkungan dan prosesnya kurang efisien dengan kualitas bangunan yang dihasilkan juga kadang-kadang buruk. Secara tradisional, pekerjaan konstruksi mengandalkan metode insight. Artinya, seluruh tahapan pembangunan mulai dari pengkondisian lahan sampai seluruh proses pembangunan berakhir berlangsung di lokasi proyek. Nah, cara ini membuat lokasi pembangunannya biasanya jadi hiruk-pikuk karena di situ ada banyak pekerja, banyak peralatan, dan juga tumpukan-tumpukan material. Selain itu, hampir semua proses kegiatan pembangunan menimbulkan polusi. Lingkungan di sekitarnya jadi bising, kotor, becek, dan berdebu. Bahkan terkadang juga meningkatkan polusi karbon akibat penggunaan berbagai alat berat dan lalu lalang truk-truk besar. Metode insight juga memerlukan biaya yang sangat besar. Selain untuk membayar pekerja yang jumlahnya banyak, juga karena terkadang harus memikul berbagai kerugian akibat kerusakan atau kehilangan material yang ditumpuk di lokasi. Belum lagi waktu yang diperlukan relatif lama karena sebagian proses dilakukan secara manual dan bisa molor lebih lama lagi kalau seandainya cuacanya tidak kondusif. Metode insight telah digunakan nyaris sepanjang zaman karena inovasi di industri konstruksi relatif jarang ditemukan. Padahal metode ini perlu diubah supaya lebih efisien dari sisi biaya dan juga waktu pengerjaan, serta bisa meminimalkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, diperlukan solusi yang inovatif. Itulah pergulatan pemikiran Zhang sehingga akhirnya terpacu semangatnya untuk terjun ke dunia konstruksi dengan tujuan mengkoreksi cara pembangunan konstruksi yang tradisional. Dia memanfaatkan Broad Group untuk berinovasi mencari solusi teknik membuat bangunan dengan proses dan hasilnya yang ramah lingkungan. Akhirnya pada tahun 2009, Zhang Yue mendirikan Broad Sustainable Building atau BSB. Ini adalah anak perusahaan yang fokus pada pengembangan teknologi konstruksi prefabrikasi dengan pendekatan revolusioner. Mereka memperkenalkan penggunaan komponen yang dibuat di pabrik, sehingga pembuatan sebuah gedung tinggi bisa berlangsung lebih cepat, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Lahirnya BSB menandai transformasi Broad Group dari perusahaan HVAC menjadi pelopor industri konstruksi berkelanjutan dengan teknik konstruksi modular. Tapi banyak pihak yang memandang skeptis munculnya BSB dengan metodenya. Hal itu bisa dimaklumi karena sektor bisnis konstruksi memang cenderung resisten terhadap inovasi dan masih dijejali pandangan tradisional. Mereka yang skeptis khawatir akan kualitas struktur, efektivitas biaya, dan adanya hambatan regulasi.
Mereka mempertanyakan berbagai aspek, misalnya apakah produk prefabrikasi akan mampu memenuhi standar kekuatan bangunan yang setara bangunan biasa. Apakah efisiensi biaya operasional dapat mengimbangi investasi awal dari teknologi baru ini. Juga dipertanyakan soal regulasi, karena metode yang baru ini pasti akan berhadapan dengan peraturan yang ada. Tetapi Zhang tidak surut dengan tekanan skeptisme seperti itu. Dia terus berjalan dengan inovasi konstruksi modularnya. Dan ternyata konsistensi sikap Zhang di kemudian hari membuahkan hasil. Broad Group bisa membuktikan kemampuannya membangun gedung-gedung tinggi dalam waktu yang singkat. Salah satu prestasi yang membanggakan adalah Hotel T30A yang dibangun hanya dalam waktu 360 jam atau 15 hari aja, meskipun ketinggiannya mencapai 30 lantai. Selain cepat, pembangunan gedung T30A juga berhasil mengelola faktor lingkungan dan berbagai kelebihan lainnya. Pertama, gedung ini tahan gempa hingga magnitudo 9. Kedua, gedung ini hanya memerlukan energi untuk pemanasan, pendinginan, dan pencahayaan sebesar 20% dari yang biasanya dibutuhkan oleh sebuah bangunan tradisional. Yang ketiga, udara di dalamnya bisa 20 kali lebih bersih dibandingkan udara di luar. Keempat, biaya yang dikeluarkan 10% sampai 30% lebih murah dibandingkan metode konvensional. Yang kelima, jumlah baja dan beton yang dipakai jauh lebih sedikit, sehingga mengurangi jejak karbon dari proses pembangunan. Sukses itu membuat Broad Group percaya diri dan mengusulkan proyek pembangunan menara 220 lantai setinggi 838 meter yang diberi nama Sky City. Gedung ini direncanakan lebih tinggi 10 meter dari Burj Khalifa di Dubai. Fasilitasnya lengkap, mulai dari sekolah, rumah sakit, helipad, hingga apartemen yang bisa menampung 30.000 penghuni. Sky City juga direncanakan dibangun dengan teknik modular, sehingga pembangunan pencakar langit itu diklaim bisa selesai dalam tempo 90 hari aja. Sayangnya proyek ini gagal dilaksanakan. Persetujuan pemerintah tertunda karena kelayakan serta keamanannya diragukan, sehingga pada tahun 2016 proyek Sky City dibatalkan. Meskipun begitu, kemampuan konstruksi modular tetap terbukti. Setelah pada tahun 2015, Broad Group berhasil membangun gedung 57 lantai dalam tempo 19 hari. Karena harus memenuhi regulasi lalu lintas udara, ketinggian gedung yang diberi nama Mini Sky City itu dikurangi dari yang tadinya 97 lantai jadi 57 lantai dengan 800 apartemen dan ruang kantor untuk 4.000 pekerja di dalamnya. Selama proses pembangunannya terbukti mampu mengurangi limbah konstruksi, meminimalkan debu, serta mengurangi aktivitas warawiri 15.000 truk. Setelah gedung itu berdiri, para kritikus tetap aja khawatir terhadap integritas struktural dan keamanannya. Mereka mengkhawatirkan kekakuan lantai bawah dan mempertanyakan apakah sanggup menahan beban angin dan potensi ayunan bangunan. Ada juga yang meragukan kelayakannya, karena di mata mereka, Mini Sky City adalah sekadar sukses marketing dan bukan konstruksi yang layak. Tapi penggunaan teknik prefabrikasi tetap diakui karena potensinya merevolusi industri konstruksi. Konstruksi modular atau siap pasang diakui telah merevolusi industri konstruksi karena mampu membangun konstruksi lebih cepat dan efisien. Inovasinya terletak pada perakitan komponen bangunan yang dibuat sebelumnya di dalam lingkungan kerja yang terkontrol di dalam pabrik. Setiap komponen dibuat dengan presisi tinggi sehingga menghasilkan kualitas bangunan yang baik. Cara ini mengurangi jam kerja secara signifikan karena proses pembangunan dilakukan secara paralel. Ketika pondasi gedung sedang dibuat di lokasi, pada saat yang sama dinding, lantai, dan komponen lainnya diproduksi di pabrik sehingga tanggal untuk dirakitnya. Selain itu, berkat isolasi thermal yang canggih, gedung-gedung yang dibangun Broad Group dirancang bisa 5 kali lebih hebat energi dibandingkan gedung biasa. Sistem ini telah mengurangi kebutuhan untuk pemanasan dan pendinginan, serta menjaga suhu ruangan tetap ideal dengan penggunaan energi yang minimal. Sistem pemurnian udaranya juga hebat, bisa menyaring hampir semua partikel berbahaya di udara, sehingga udara di dalam gedung sangat bersih dan sangat pas untuk daerah dengan polusi yang tinggi. Teknik pembangunannya mampu mengurangi limbah hampir nyaris nggak ada. Sedangkan struktur baja yang dipakai bisa 10 kali tahan lebih lama dibandingkan gedung biasa dan bisa didaur ulang. Pendekatan Broad Group terhadap konstruksi berkelanjutan telah menetapkan standar baru dalam industri konstruksi, sekaligus mengubah landscape persaingan industri konstruksi. Dan ini bisa dibilang sebagai sebuah inovasi langka di dunia konstruksi. Mirip seperti kemajuan dalam hal desain digital, percetakan 3D, dan robotika yang telah merevolusi pembangunan sebuah gedung. Teknik konstruksi modular menemukan momentum untuk bisa lebih diterima ketika ekonomi global terkena krisis dan adanya pergeseran sosial.
Kita tahu bahwa setelah terjadi resesi, banyak tukang bangunan kehilangan pekerjaan dan itu membuat tenaga kerja industri konstruksi menyusut. Di sisi lain, banyak tenaga ahli dari generasi baby boomers yang memutuskan untuk pensiun. Nah, situasi itu membuat kehadiran teknologi baru mendapatkan sambutan baik karena bisa mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dan meningkatnya biaya tenaga ahli. Inovasi Broad Group mengingatkan kita pada konsep disruptive innovation yang dirumuskan oleh Clayton Christensen dalam bukunya The Innovator's Dilemma. Di situ, Christensen mengulas metode mini mills yang mengubah industri baja dengan teknologi yang lebih efisien dan ekonomis. Mini mills adalah pabrik baja yang lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan pabrik baja tradisional. Mereka menggunakan tungku busur listrik untuk melebur baja daur ulang atau bahan baku baja lainnya. Ini berbeda dari cara konvensional yang umumnya menggunakan proses blast furnace yang membutuhkan kokas dan biji besi. Sekarang metode mini mill sudah mendominasi sekitar 70% produksi baja di Amerika Serikat. Padahal dulunya semua pelaku industri sangsi pada mini mills. Maka kalau berkaca pada keberhasilan mini mills, pendekatan Broad Group berpotensi mengubah industri konstruksi secara fundamental dan tumbuh berkembang menggeser teknik tradisional. Revolusi yang telah mereka pantik memaksa pelaku industri lain untuk berefleksi dan berinovasi, nggak hanya dalam metode konstruksi, tapi juga dalam aspek lingkungannya. Broad Group telah menetapkan benchmark baru, sehingga mendorong industri konstruksi berkembang menuju era yang lebih efisien dan berkelanjutan. Di tengah langit yang sama, terkadang ada bintang yang bersinar lebih terang menerangi dunia yang terbiasa dengan kegelapan. Seperti itulah kisah Broad Group, karena mereka berani mengambil langkah berbeda di industri konstruksi yang telah sekian lama terjebak di dalam metode tradisional yang kaku dan kurang efisien. Berpedoman pada inovasi dan disrupsi, mereka tidak hanya mengubah cara membuat bangunan, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya mencari terobosan untuk menciptakan kemajuan. Ketika Zhang mendirikan Broad Group, mungkin sedikit yang memperkirakan bahwa dia akan mampu menyuguhkan sebuah revolusi. Tapi kalau mengetahui visinya, maka sebetulnya revolusi itu udah bisa dibayangkan. Karena Zhang bukan sekedar membangun perusahaan, tetapi dia membangun masa depan. Frustasinya terhadap metode konstruksi tradisional yang inefisien, yang kualitasnya seringkali buruk, dan dampak lingkungannya yang sangat negatif, telah mendorongnya untuk mencari solusi yang lebih inovatif dan juga berkelanjutan. Zhang telah membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan solusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Ini bukan sekedar tentang membangun bangunan, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih baik. Disrupsi yang dibawa Broad Group juga mengingatkan kita bahwa dalam setiap industri selalu ada ruang untuk inovasi. Tidak peduli seberapa mapan sebuah metode, pasti ada cara yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien yang menunggu untuk ditemukan. Dan seringkali cara tersebut juga lebih berkelanjutan dan lebih baik bagi planet kita. Broad Group dengan segala inovasi dan disrupsinya tidak hanya mampu mengubah industri konstruksi, tetapi juga telah menunjukkan kepada kita semua bahwa langkah berani menuju perubahan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik.